Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa kedengaran suaranya? Kedengeran Kak. Ada Fauzan Ismail, ada Alin, ada Hafiz, ada Izan Permadi, ada Nicholas Ciu, ada Syahti Ida ya. Oke, sudah hadir lumayan banyak. Untuk tryout kelima ini adik-adik pada banyak yang turun ya nilainya ya. Yang dapat 700 cuma satu orang, terus yang dapat 600 ada 3, terus yang dapat nilai 0 ada 2 orang ya. Jadi secara keseluruhan, tapi itu ya secara keseluruhan seperti itu statistiknya untuk tryout kelima Saintek ya. Ya mudah-mudahan bulan-bulan ke depan atau minggu-minggu ke depan adik-adik bisa memperbaiki nilainya ya, karena kita semakin dekat dengan bulan April ya, Februari, Maret, April, wah nggak terasa kita bentar lagi sudah memasuki UTBK ya. Jadi sudah mulai detik-detik yang menentukan ini. Jadi saya harap adik-adik semangatnya pun bertambah ya, semakin semangat, makin giat belajar ya. Saya berharap adik-adik semua 3 bulan terakhir ini waktunya betul-betul dipergunakan dengan baik dan efektif ya, seefisien mungkin. Kurangi hal-hal yang tidak berguna ya, hal-hal yang tidak positif begitu ya, dikurangi, terus jaga kesehatan ya, dan fokus ke tujuan adik-adik semua ya, supaya nanti di UTBK-nya itu mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, untuk materi kali ini kita tentang matriks. Ya, matriks ini materi kelas 11. Adik-adik di sini yang mengerjakan lumayan banyak nih, 23 orang. Dari 23 orang itu, ini kita materi-materi saya ini ya adik-adik semua. Ini materinya nih. Nah, matriks ya. Nah, jadi ada 23 orang yang mengerjakan untuk kelas kita ini. Nah, yang paling tinggi nilai 80 ya. Soalnya cuma 5 loh ya. 80, jadi nggak ada yang benar semua. Kemudian paling rendah 0 ya adik-adik ini. Ada yang nilai 0. Jadi nilai 0 itu ada 3 orang. Kemudian nilai 80 ada 4 orang ya. Imbang ini 0 sama 80 ya. Nggak, nilai 100 nggak ada. Terus ada nilai 60, 40, 20. Waduh, 20 ramai banget nih, benar 1 ya. Dari nilai ini menggambarkan kita udah pada lupa nih sama matriks ya, udah mulai lupa ini kalau kayak begini nilainya. Tapi kalau nilainya paling rendah 40 gitu ya, terus nilai 100 gitu ya, itu berarti pemahaman matriksnya masih sangat segar gitu, masih sangat fresh. Nah, kalau kayak gini udah mulai lupa ini, di memorinya kita itu sudah mulai tertanam dia di bawah sana tentang matriks ini. Maka sekarang saatnya itu kita gali kembali itu ingatan tentang matriks itu ya. Oke, baik ya, demikian ya adik-adik ya statistik ada hasil kalian. Oke, ya karena ada yang nilai 0, kemudian ada yang nilai 20, berarti kan boleh dikatakan sudah lupa total tuh ya. Jadi kita ulang dari awal, tapi tidak juga seperti di sekolah ya, enggak ya, walaupun dari awal ya, tapi enggak sedetail di sekolah gitu. Cuman kita ulang secara umum, teori-teorinya diulang semua secara cepat ya. Oke, di sini kita mulai dari pengertiannya. Pengertian dari matriks itu. Nah, matriks itu sebenarnya simple ya, sederhana gitu. Kalau adik-adik suka ngelihat hasil pertandingan bola misalkan, atau skor-skor olahraga deh ya, itu menunjukkan sebetulnya matriks begitu ya. Misalkan hasil pertandingan bola deh yang paling sederhana, menang,
seri, kalah gitu ya, terus poin gitu kan. Nah, biasanya begini ya. Terus di sini ada timnya lah. Tim A, tim B, tim C, misalnya gitu ya. Nah, menangnya dia 2 kali, seri sekali, kalah nggak pernah. Misalkan poinnya saya nggak tahu lah berapa, ini saya karang aja lah ya, 7 misalnya gitu ya. Terus dia di sini menang sekali doang, seri sekali, kalah sekali, poinnya ya 4 misalnya gitu ya. Nah, tim C ini kalah mulu nih, menangnya nggak pernah, seri sekali dah, kalah 2 kali gitu kan, poinnya 1 gitu. Nah, ini 2107, 114, 0121 ini adalah matriks gitu loh ya. Ini matriks gitu. Nah, ini matriksnya nih. Jadi matriks itu sebenarnya seperti itu gitu. Mudah ya. Cuman ya di sini kan belum dikasih kurung ya. Ya kalau dia matriks dikasih kurung biasa begini, atau kurung siku juga boleh. Asal jangan kurung kerawal gini, ini enggak boleh, ini bukan matriks, oke? Karena ini menyatakan nanti anggota himpunan gitu. Nah, kalau ini matriks nih. Udah, itu pengertian dari matriks, segampang itu ya. Jadi matriks itu adalah bilangan-bilangan. Sebenarnya bukan cuma bilangan sih, kadang ada juga variabel huruf gitu ya. Bisa aja A, M di sini kan, C gitu ya. Jadi bilangan-bilangan dan huruf-huruf sebetulnya yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, ini ada barisnya gitu. Ini kan baris ya, baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Terus ada kolom-kolom. Kolom-kolom itu yang vertikal, yang ke bawah. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. Jadi matriks adalah bilangan ataupun huruf yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, itu matriks, definisinya begitu. Nah, bentuk umum matriks adalah sebagai berikut nih. Secara umum dituliskan huruf besar, matriks A gitu ya, matriks B, matriks C gitu, huruf besar seperti ini. Terus M kali N. Nah, M kali N itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Ingat BK ya, guru BK. Jadi baris dulu baru kolom ya, BK. Jadi M-nya ini baris. Jadi terus N-nya kolom gitu ya. Jadi baris kali kolom. Nah, jadi seperti ini. A11, A12, A1N ini, A21, A22, A2N dan seterusnya di sini, ini adalah anggota matriksnya. Anggota itu disebut juga elemen dari matriks ya. Jadi kalau misalkan matriks yang ini nih, yang di atas ini kita tuliskan dalam notasi matriks A misalnya, berarti dia ini 3 kali 4 nih, lumayan gede nih matriksnya ya. 3 kali 4, 2, 1, 0, 7, 1, 1, 1, 4, terus 0, 1, 2, 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi elemen matriks itu ditulis huruf kecil. Kalau nama matriksnya huruf besar. Elemen, anggota, unsur itu sama aja ya. Unsur matriks berarti anggota matriks gitu. Jadi kalau kita tuliskan A11 misalnya. A11. A11 artinya adalah anggota matriks baris 1 kolom 1 gitu. 2 gitu. Kalau ditulis misalkan A3, 4 misalnya. Berarti anggota matriks baris ketiga kolom keempat nih, 1 ini gitu ya. Terus kalau misalkan dituliskan anggota matriks A31, yang mana tuh? Si 0 ini gitu. Baris ketiga kolom ke-1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ukuran matriks ataupun banyaknya baris dan kolom pada matriks disebut sebagai ordo ya. Ordo, oke? Nah, seperti itu. Jadi kalau disebut berordo 3 kali 4 artinya 3 baris 4 kolom. Nah, itulah pengertian dasar dari matriks ya. Nah, kemudian di sini ada transpose matriks. Transpose, trans berarti kan memindahkan kira-kira gitu ya. Jadi transpose ya memindahkan gitu, memutar anggota matriks yang tadinya berupa baris menjadi kolom gitu. Nah, itu diubah gitu ya. Itu disebut transpose. Jadi kita mengubah baris berubah jadi kolom. Ataupun sebaliknya sih sebenarnya,
kolom jadi baris, kan itu juga tuh ya. Jadi itu disebut transpos kayak gitu. Jadi kalau tadinya matriks A itu berordo M kali N, setelah ditranspor kebalik tuh ordonya jadi N kali M begitu. Nah, simbol dari matriks transpos itu sering dituliskan seperti ini. A pangkat T, berarti itu A transpos. Tapi nggak selalu A pangkat T juga. Bisa juga A pangkat C, ya, bisa juga A aksen, ya tergantung penulisnya aja sih. Biasanya didefinisikan ya di soal gitu. Jika A aksen menyatakan transpos matriks dari A, nah berarti A aksen adalah transpos kayak gitu aja. Jadi misalkan ini kita punya matriks A34 ini, ordonya 3 kali 4, kita tulis transposnya itu bisa kita tulis begini, A transpos sama dengan, nah ini tadi barisnya 2107, kita bikin jadi kolom 2107 gitu. Itu baris pertama kan. Terus baris kedua 114 kita bikin jadi kolom 1114 gitu. Terus baris ketiga 0121 berarti 0121. Nah, jadi deh. Inilah transposnya gitu. Ordonya ini berapa jadinya? 4 kali 3, 4 baris 3 kolom. Itulah pengertian dari transpos. Selanjutnya ke C ya. C kesamaan matriks. Nah, kesamaan matriks, dua buah matriks sama, ini ya, dua buah matriks sama itu syaratnya 2, ya, syarat A dan syarat B, dua-duanya harus terpenuhi ya. Kalau satu tidak terpenuhi berarti nggak sama. Yang pertama syaratnya adalah ordonya sama. Jadi matriks A ordo 3 kali 4, ada matriks lain matriks B ordo 3 kali 4 juga gitu, berarti mereka nanti ada kemungkinan sama. Nah, mereka sama jika B ini sama juga, artinya apa? Elemen-elemen yang seletak sama gitu, elemen-elemen yang bersesuaian ataupun anggota matriksnya itu yang bersesuaian. Ini anggota ya. Anggota matriks yang bersesuaian itu sama gitu. Atau yang seletak sama, maka matriks itu ya sama gitu ya. Oke, seperti itu aja sih. Jadi ada matriks B 3 kali 4 gitu ya. Anggotanya kayak gini juga gitu, 2107, 114, 0121 gitu, maka matriks A sama dengan B gitu. Seandainya pun matriks B-nya itu apa namanya, elemennya misalkan tidak diketahui gitu ya, ada beberapa unsur yang tidak diketahui gitu, misalkan begini, 2107 ya, terus A, terus 114 gitu kan, terus 012B misalkan begini. Nah, kalau matriks B 3 kali 4 ini sama dengan matriks A 3 kali 4, kalau memang mereka disebutkan sama, berarti si A ini harus sama dengan 1, sama dengan anggota matriks A yang satu ini gitu, elemen 21 ya. Jadi elemen 21 ini harus sama dengan elemen 21 di B gitu. Jadi artinya A1, A21 harus sama dengan B21 gitu loh ya. Jadi B21 kan A gitu ya. Sedangkan A21 1. Nah, berarti A harus sama dengan 1 juga. Begitu juga si B yang ini gitu. Si B yang ini harus 1 juga sama dengan yang ini gitu. Nah, itu dikatakan matriks A sama dengan matriks B. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, yang D nih, ada yang namanya identitas matriks ya, identitas matriks atau matriks identitas sebenarnya sih. Disimbolkan I ya, I besar ya. Jadi simbolnya itu ada huruf I gede gini nih. Nah, ini disebut matriks identitas. Nah, matriks identitas itu harus matriks persegi ya. Nah, matriks banyak jenisnya ya, matriks persegi panjang, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal gitu ya, matriks skalar, banyak jenis-jenis matriks. Tapi kan di ujian nggak mungkin ya ditanyakan di UTBK sebutkanlah nama-nama matriks, nggak mungkin ya. Jadi kalau kalian pengen tahu nama-nama matriks dan matriksnya seperti apa, boleh dicari referensi di internet ya, banyak tuh jenis-jenis matriks. Tapi yang jelas kalau matriks persegi,
ordonya itu n kali n gitu, baris dan kolomnya sama. Jadi 3 kali 3, 2 kali 2, 1 kali 1 ya. 1 kali 1 matriks juga ya, sendirian ya kan gitu ya. Walaupun jarang dipakai ya matriks 1 kali 1. Jadi begitu ya. Jadi matriks identitas itu adalah matriks persegi ya, harus n kali n. Yang seluruh elemen diagonal utamanya. Nah, ada yang namanya diagonal utama ya. Jadi kalau dia persegi pastinya ada diagonalnya dong ya. Kalau persegi kan gitu ya, ada diagonalnya gitu. Nah, yang diagonal utamanya itu semuanya 1 gitu. Dan yang lainnya nggak ada, 0 gitu lah ya. Diagonal utama itu yang dari pojok ke pojok ditarik itu seperti ini menuju ke bawah begini. Nah, ini diagonal utama nih. DU lah ya, kita singkat DU gitu, diagonal utama. Nah, sedangkan yang ditarik ke atas dari pojok ke pojok juga ya, diagonal kan pojok ke pojok ya, begini ya. Nah, ini diagonal samping gitu ya. Jadi kalau 2 kali 2 matriks identitas 2 kali 2 seperti ini, 1001. Kalau 3 kali 3 matriks identitas 3 kali 3 tuh kayak gini dia. Nah, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini nih matriks identitas. Oh, agak belok ya. Matriks identitas untuk 3 kali 3 ya. Nah, kita lihat nih diagonal utamanya nih. Diagonal utamanya semuanya 1. Ini DU nih, diagonal utama. Nah, diagonal sampingnya sih bebas ya. Di sini ya 0. Diagonal sampingnya ya begini. Ada angka 1 juga sih. Tapi yang jelas diagonal utamanya 1, yang lainnya itu semuanya 0 gitu. Nah, itu disebut matriks identitas. Bisa juga 4 kali 4 ya, bisa 5 kali 5, 6 kali 6 dan seterusnya. Selama dia n kali n, dia punya matriks identitas. Tapi kalau dia matriksnya bukan n kali n, bukan matriks persegi, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa dijadikan matriks identitas gitu. Oke, seperti itu aja adik-adik. Kalau ada yang kurang paham dengan istilah-istilah itu boleh ditanya. Kalau tidak ada boleh di screenshot ya, terus kita lanjutkan gitu ke bagian bawahnya ya, supaya teorinya ini keulang secara keseluruhan. Silahkan yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Bagaimana adik-adik si ini deh, coba saya Yeira, halo deh, halo Yeira. Ya Kak. Gimana? Ada istilah-istilah yang nggak dimengerti? Ada? Sampai sekarang masih ngerti Pak. Oke, alhamdulillah kalau udah ngerti. Jadi kesamaan matriks tahu ya, identitas, transpos ya, oke. Ordo gitu ya. Oke, kalau sudah tahu kita lanjut, kita hapus sekarang ini 1, 2, 3. Dihapus ya. Oke. Nah, sekarang kita ke operasi matriks. Nah, ya, operasi berarti ya bukan operasi manusia ini ya. Tapi operasi matriks. Jadi operasi itu yang operator gitu ya, pelaksanaan gitu. Pengoperasian, diapain gitu ya. Jadi matriks itu bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikali gitu ya. Ada 3 ya operasinya. Tambah, kurang, kali. Ini juga kali. Bagi nggak ada ya. Oke, jadi matriks kita nggak bisa bagi-bagi matriks ya. Kotak-kotak begitu gimana mau dibagi ya? Nggak bisa dong. Nah, jadi operasi matriks yang pertama penjumlahan dan pengurangan sebenarnya sama aja sih ya. Penjumlahan dan pengurangan ini sama. Dia punya syarat ya, ini di syaratnya. Syaratnya ordonya harus sama. Jadi kalau ada 2 matriks ordonya berbeda, itu nggak bisa tuh dijumlahin tuh gitu. Misalkan yang satu matriksnya ordo 2 kali 3 gitu ya. Satunya lagi ordo 3 kali 3, itu nggak bisa tuh dijumlahin. Harus ordonya sama gitu. Contoh di sini ordonya ya sama-sama 2 kali 2 semua nih, baik pengurangan dan penjumlahannya ya. Jadi caranya gampang sekali kalau menjumlahkan dan mengurangan matriks. Kalau dijumlahkan ya cukup elemen ataupun anggota matriks yang letaknya sama ditambahkan gitu. Contohnya gini,
Si 2 ini ditambahkan dengan si 6. Hasilnya ya 8 ini gitu kan. Kayak gitu. Atau si min 4 ini ditambahkan dengan si 8 ini. Min 4 tambah 8 kan jadi 4, jadi ini tuh hasilnya gitu. Kayak gitu aja cara menjumlahkan matriks, semudah itu. Kalau mengurangkan juga begitu, yang letaknya sama dikurangkan. Misalnya si 1 ini kita kurangkan dengan si 0 karena letaknya sama gitu. Hasilnya 1 kurang 0 ya 1 gitu kan. Terus si 4 misalnya nih, si 4 ini letaknya sama dengan si min 1 gitu. Jadi 4 dikurang min 1, 4 tambah 1 5. Gampang ya. Oke, sekarang perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu sebuah bilangan real gitu ya. Sebuah bilangan real disebut skalar gitu. Suatu bilangan disebut skalar gitu deh. Misalkan 5 nih. Ada matriks 1, 2, min 3, 4. Kita kali dengan 5 gitu, skalar 5, bilangan 5 gitu ya. Maka si 5 ini dikalikan ke setiap anggota matriks ini. Gitu caranya udah. Kalikan semuanya, jangan ada yang enggak. Nah gitu. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali minus 3, minus 15. 5 kali 4, 20. Inilah hasil kalinya antara matriks dengan skalar. Jadi skalar itu dikalikan ke semua anggota matriksnya. Kemudian yang D, perkalian 2 matriks. Nah, kalau ini kan perkalian matriks dengan skalar, sekarang perkalian matriks dengan matriks gitu. Jadi sesama matriks bisa dikalikan, tapi dia punya syarat gitu. Supaya bisa dikalikan, ini ada syaratnya nih, 0. Syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Itu syaratnya ya. Kalau kita tuliskan seperti ini, kalau matriks A barisnya M, kolomnya N gitu kan, A M kali N dong ordonya gitu ya, terus dikali matriks B, ordonya itu harus N dikali sesuatu gitu. Artinya apa? Baris pada matriks kedua ini ordonya harus sama dengan kolom pada matriks pertama. Jadi di sini harus N, karena ini N, terus di sini misalkan dikali P gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau ininya sama, ini sama, nah dia bisa dikalikan. Ini bisa dikalikan. Menghasilkan sebuah matriks baru ya. Jadi matriks dikalikan dengan matriks menghasilkan matriks juga yang ordonya M dikali P gitu. Jadi tinggal ujung-ujung nih ordonya nih. Kayak gitu ya. Contoh di sini, kalau misalkan matriks 1, 2, 3, 4 kita sebut matriks A, dia kan 2 kali 2 gitu ya, dikali dengan matriks B misalkan, matriks B kita namakan ini 567082 ini kita sebut matriks B. Matriks B berapa ordonya? 2 baris 3 kolom. Nah ini bisa dikalikan, hasil kalinya sama dengan katakan matriks C, berarti ordonya apa? Ya hilangkan 2 yang di tengah ini, dua-duanya tetap 2 kali 3 gitu ya. Jadi ordonya hasilnya tetap 2 kali 3 juga. Nah ini dia proses perkaliannya. Bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya adalah BK juga. BK ya, guru BK. Baris kolom juga cara mengalikannya. Jadi baris kali kolom kali tambah gitu ya. Jadi baris 1, 2 dengan baris 3, 4 gitu ya. Baris 1, 2 dikalikan ke kolom 5, 0 ya. Baris 1, 2 dikalikan ke kolom 6, 8, kolom 2 ke kolom 3, 7, 2 gitu. Bagaimana caranya? Nah seperti ini nih, 1 kali 5 tambah 2 kali 0. Nah ini dia, 1 kali 5 tambah 2 kali 0, itu baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2, 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. Baris 1 kolom 3, 1 kali 7 ditambah 2 kali 2. Nah itu ya, mohon dipahami ya. Kemudian baris 2 kolom 1 gitu. Baris 2 kolom 1, 3 kali 5 ditambah 4 kali 0. Ini dia nih. Baris 2 kolom 2, 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Baris 2 kolom 3, 3 kali 7 tambah 4 kali 2. Udah deh, tinggal dihitung aja ini ya berapa ya.
Ternyata 5, 22, 11, 15, 40, 29 ya. Dimana ini ordonya ya 2 kali 3 gitu, 2 baris 3 kolom. Jadi cara mengalihkan matriks dengan matriks seperti itu, baris kali kolom, kali tambah ya. Kayak gitu. Ini jangan lupa ya. Ingat syaratnya tadi ini, seperti ini syaratnya. Kalau nggak seperti ini, matriksnya tidak bisa dikalikan. Kalau ordonya nggak kayak gini, nggak akan ada hasilnya ya. Kayak gitu. Oke, itulah operasi-operasi matriks ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kalau sudah di screenshot atau sudah paham, biar kita lanjut ya. Silakan di screenshot supaya paham. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan 1, 2, 3. Next. Sekarang kita lihat di sini. Yang berikutnya tentang apa ini? Determinan matriks. Nah, ada istilah determinan ya. Determinan itu ya gimana ya? Nilai sebuah matriks deh ya, determinan itu. Jadi dia punya nilai gitu, sebuah angka ya, yang mewakili sebuah matriks ya, kita sebut determinan. Determinannya, rumusnya nanti macam-macam ya, tapi untuk secara umum kita mempelajari yang determinan matriks untuk 2 kali 2 dan 3 kali 3 ya. Nah, matriks itu dia mempunyai determinan kalau ordonya itu n kali n juga ya. Jadi kalau determinan kalau matriksnya bukan n kali n itu nggak punya determinan. Jadi harus persegi ya. Oke. Jadi 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 dan seterusnya. Notasi dari determinan matriks biasanya diberikan garis lurus kayak gini, determinan matriks A gitu ya bacanya. Atau kalau nggak ditulis det gitu ya. Determinan matriks biasanya ada kurungnya gitu ya. Determinan matriks A gitu. Pakai kata determinan atau pakai notasi garis lurus begini boleh. Itu menandakan determinan. Maka determinan matriks A itu adalah AD dikurang BC untuk ordo 2 kali 2 seperti itu aja. Ini akalikan ya, diagonal utama ini ya, dia positif gitu. Terus ini diagonal samping, dia jadi negatif gitu. Sehingga A kali D dikurang B kali C gitu. Udah seperti itu aja ya. Nggak susah-susah. Kemudian bagaimana kalau ordo 3 kali 3? Nah, kalau ordo 3 kali 3 caranya mirip-mirip juga. Ini namanya cara Sarus ya. Cara Sarus. Ada cara lain nggak mencari determinan matriks? Ada. Pakai ekspansi baris kofaktor, ada juga. Tapi yang umum dipelajari murid-murid itu cara Sarus ya. Nah, bagaimana cara Sarus ini? Cara Sarus ini adalah elemen kolom 1 dan kolom 2 ini di copy ya. Jadi mereka ini berdua ini, kolom 1 dan 2 ini di copy nih. Ini di copy ke samping sini gitu. Nah, ini dia nih. ADG di copy nih, ADG terus BEH di copy ya. Setelah di copy udah diagonal juga kayak gini, diagonal utama gitu ya. Jadi diagonal utama AEI nih tarik nih, AEI gitu kan, BFG gitu dikalikan semua ini. Terus CDH dikalikan juga. Nah ini positif gitu ya, jadi ini positif semua. Terus nanti yang ke atas diagonal samping GEC ini, GEC gitu kan. Terus HFA, terus IDB gitu, ini min, nah dikurang. Ya udah, hasilnya hitung berapa tuh. Nah dapatlah determinan dari matriksnya. Biasanya ini dituliskan kayak gini ya, lebih enak biasanya AEI tambah BFG tambah CDH gitu ya. Terus biasanya dikurung begini aja supaya kita nggak capek-capek nulis min gitu kan. GEC gitu ya, HFA, terus IDB sama aja ini gitu. Pokoknya ini hitung semua yang ke bawah ini berapa totalnya, hitung yang di atas ini berapa totalnya, kurangkan
kayak gitu. Itulah cara menghitung determinan matriks, baik ordo 2x2 maupun 3x3. Kalau 4x4 gimana dong? 4x4 caranya panjang ya, bisa satu layar ya untuk determinan matriks ordo 4x4, dan itu nggak bisa pakai cara sarus ya, nggak bisa. Jadi kalau 4x4 itu caranya ekspansi baris kofaktor, dan itu sangat panjang sekali. Oke, sekarang kita yang G, inverse matrix. Nah, inverse matrix itu boleh dikatakan kebalikan dari matriks itu ya. Kebalikannya apa gitu ya, diinverskan. Oke, kita lihat di sini. Jika matriks A ordo 2x2 ini ya, ABCD. Jadi matriks yang punya inverse juga harus matriks persegi juga, dan determinannya tidak nol ya. Kalau determinannya nol itu nggak punya inverse juga tuh. Jadi determinannya itu bukan nol ya. Matriks seperti ini disebut matriks non singular ya. Yang punya inverse itu disebut non singular ya. Nah gitu. Kalau determinannya nol itu matriks singular, nggak punya inverse juga walaupun dia persegi. Ya, walaupun dia matriks persegi, tapi determinannya nol, maka dia nggak punya inverse juga tuh, disebut matriks singular ya. Terus apalagi ada matriks yang bukan persegi, wah itu udah pasti nggak punya inverse sudah. Ya, matriksnya misalkan persegi panjang gitu ya, itu nggak punya inverse sudah pasti. Sedangkan yang persegi aja belum tentu punya inverse, apalagi yang bukan persegi kan gitu. Determinannya aja nggak ada. Nah, jadi inverse dari matriks ordo 2x2 kayak gini, nah ini dia inverse ini. Ini secara umum rumus inverse matriks ini berlaku untuk ordo semua matriks ya. Jadi ini rumusnya itu, baik dia ordo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, sampai 1000x1000, ya rumus inverse ini. A inverse sama dengan 1 per determinan matriks A dikali adjoin, ini harusnya agak nyambung ya tulisan ini, dikali adjoin matriks dari A itu kita. Udah, determinan kita udah tahu kan cara ngitungnya. A inverse disimbolkan A pangkat min 1 dibaca A inverse ya, inverse matriks A. Determinan kita udah tahu. Adjoin nih yang kita belum tahu nih gitu. Nah, adjoin kalau matriks ordo 2x2 mudah, adjoinnya ini nih, ini adjoinnya nih, tinggal ditukar D sama A ini gitu, tukar tempat. Nah ini D di sini, A di sini, terus ini berubah tanda gitu, dia ini kali min gitu, yang diagonal samping ini, diagonal utama tukar tempat, diagonal samping berubah tanda, itu jadi adjoin untuk matriks ordo 2x2. Kalau ordo 3x3 berlaku nggak seperti itu? Tidak berlaku ya. Untuk adjoin matriks ordo 3x3 itu lumayan panjang. Kita harus bikin dulu matriks kofaktor dan minornya. Kemudian matriks kofaktor dan minor itu kita transpose, kita dapatkanlah adjoin dari matriks tersebut gitu ya. Tapi untuk UTBK ya, karena UTBK waktunya cuma 1 menit 30 detik gitu ya, soal kayak gitu nggak ada gitu ya. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk lah mencontohkan gitu ya, atau mempelajari inverse matriks ordo 3x3. Kalaupun ada kan kayak kebangetan gitu loh, caranya panjang banget masalahnya. Yang pertama kan cari determinannya, cari determinan matriksnya udah rumit kan, panjang kan, terus cari adjoinnya lebih rumit lagi gitu. Cari adjoinnya, karena matriks minornya itu dia kan 3x3 ada 9, jadi matriks minor kofaktornya itu ada 9 gitu. Nah 9 itu kan ditampilin di layar udah banyak banget tuh gitu ya. Nah jadi itu, dan itu ngerjainnya lama gitu, maka tidak ada. Cuman kalau di sekolah suka ada itu ujian tuh inverse matriks ordo 3x3, apalagi kuliah. Wah kalau kuliah udah itu jadi makanan dah. Oke ya, jadi kita nggak usah khawatir dulu untuk ordo 3x3 ya, cukup dulu inverse matriks ordo 2x2 itu sudah mantep
Ya. Oke. Sampai di situ tentang inverse matrix. Contohnya bagaimana ya? Kita lihat di soal-soal aja nanti ya. Kalian kan udah ngerjain tadi kan? Yang penting rumusnya dulu ada ini, ringkasan rumusnya kalian punya dulu dan tahu ya kan, baru kita latihan soalnya. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Tidak ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat matriksnya ya. Teorinya banyak banget nih. Kita hapus dulu. Ya udah, sifat-sifat matriks ini yang terakhir ini. Ini summary ya, ringkasan teori aja. Supaya ingat aja sih rumus-rumusnya. Jadi nanti disebut inverse, oh udah ingat rumusnya. Disebut determinan, oh udah ingat gitu ya. Oke, nah ini dia sifat-sifat matriks. Lumayan banyak juga ini. Ya, ini sifat-sifat ini sebaiknya dikuasai, dihafalkan. Kalau nggak bisa hafal, setidaknya paham. Ya, sifat-sifat matriks distributif. Ya, jadi bersifat distributif ya pada perkalian. Jadi kalau matriks A dikali matriks B tambah C, nah ini boleh dikalikan ke dalam nih, gitu. Nah, jadi A kali B tambah B kali C. Ya. Dalam artian ini bisa diputar juga berarti kan, artinya bukan, maksudnya bisa dibolak-balik juga kan. Jadi kalau kita ketemu matriks A kali B tambah A kali C, berarti A-nya boleh kita keluarkan tuh, A, B tambah C gitu. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati, oke. Maksudnya begini, kalau ada A kali B ditambah C kali A begini nih, nah lo ini nggak boleh ya A-nya dikeluarkan terus B tambah C gini ya, nggak boleh ya. Oke, beda ya. Tolong dipahami ya, ini sepele tapi beda itu hasilnya gitu. Ini nggak boleh. Tuh ini kakak ingatkan ya, beda. Seret gitu ya. Beda. A kali B tambah C kali A. Terus A-nya dikeluarin. A soalnya B tambah C, nggak bisa. Karena dia melanggar sifat yang ketiga ini nanti. Tidak berlaku sifat komutatif perkalian matriks. Lihat. A kali B nggak sama dengan B kali A, ya. Jadi karena nggak sama, ya nggak bisa dong. Ini kan kalau kayak gini kan jadinya AB AC nih, gitu kan. Sedangkan sini CA gitu kan. Nah gitu. Jadi nggak berlaku begini. Ya hati-hati ya. Jadi yang berlaku betul-betul ya kayak gini nih. A di depan B, A di depan C gitu ya, atau A di kiri B, A di kiri C gitu. Nah, A-nya boleh dikeluarkan, tapi dia tetap di kiri B dan C gitu. Ya. Bahkan kalau B kali A ditambah C kali A, itu A-nya tetap nggak bisa dikeluarkan. Ya, hati-hati ya. B kali A ditambah C kali A begini. Nggak boleh juga nih. A-nya dikeluarin, terus di sini B tambah C. Nggak bisa ini. Beda ya, oke? Nggak bisa. Karena di sini A-nya sebelah kanan. Tapi di sini kok dia jadi sebelah kiri gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya, ini tolong dipahami ya. Jadi yang bisa itu betul-betul harus kayak begini. Oke. Nah, kemudian dia bersifat asosiatif pada perkalian. Jadi kalau matriks dikali-kalikan itu asosiatif. Jadi ada 3 matriks dikalikan A, B, C gitu ya. Kalikan dulu AB baru kalikan dengan C boleh. Atau BC dulu dikalikan baru kalikan dengan A. Tapi posisinya nggak boleh diubah ya. Nggak boleh dipindah-pindah. Misalkan ABC tiba-tiba sini CBA, nggak bisa. Ya, nggak boleh. Boleh dikerjakan bergantian begini, AB duluan baru C atau BC duluan baru A, tapi posisinya tetap kayak begini, nggak boleh dibolak-balik, nggak bisa, ya. Oke, seperti itu. Sekarang ada sifat transpose matriks, no. Kalau A kali B transpose sama dengan B transpose dikali A transpose ya. Kemudian sifat identitas. Kalau matriks identitas tadi dikalikan dengan matriks apapun, maka matriksnya nggak berubah. Ini kan? Matriks A dikali identitas. Matriks identitas dikali A, tetap aja matriks A. Nah, jadi sebetulnya matriks identitas itu
hampir sama dengan mengalikan angka 1 pada perkalian aljabar ya. Nah, perkalian aljabar kan 1 kali 2, 2 kali 1 tetap aja 2, 1 kali 5, 5 kali 1 tetap aja 5 gitu ya. Sama di sini identitas itu juga kira-kira begitu. Kemudian yang F, sifat determinan. Sifat determinan matriks 1, 2, 3, 4, 5 ini tolong betul-betul diingat ini. Ya, yang pertama di sini, determinan matriks A transpos sama dengan determinan matriks A. Tolong diingat ya. Jadi kalau matriks ditranspos, determinannya nggak berubah gitu, tetap dia. Ini ya. Kemudian yang kedua, determinan dari matriks A inverse itu sama dia 1 per determinan A. Jadi kalau kita disuruh menghitung determinan inverse dari suatu matriks, kalau determinan A-nya sudah diketahui, nggak usah dicari matriks A inverse ya. Cukup determinan A-nya saja dibalik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya matriks M nih, katakanlah ordonya yang sederhana ya, 2 kali 2 gitu, 3, 2, 1, 4 gitu deh, yang sederhana-sederhana aja. Maka determinan matriks M-nya kan jelas, kita tahu 12 dikurang 2, 10 dong. Nah, maka determinan dari M inverse, berapa determinan dari M inverse? Maka cukup 1/10, udah gitu ya. Dibalik aja determinan M ini, kayak gitu maksudnya ini ya. Nah itu nanti soal seperti itu pernah dikeluarkan ya di UTBK, tapi saya nggak tahu tahun berapa, mungkin tahun 2010 apa 2012 apa 2008 apa 2000 berapa gitu ya. Dikasih tahu matriks itu ordonya 3 kali 3 kan kayak gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah gitu ya. Ini kan dengan cara sarus tadi kita bisa cari dong determinan A-nya gitu kan. Dapat kan ini berapa gitu ya. Dikasih matriks begini, ditanya determinan A inverse. Nah gitu, berapa gitu. Nah ini kan kalau dia kerjakan dengan cara mencari inverse-nya ini dulu, lah seminggu sendiri kan. Nah, ini persen susah banget nyarinya kan gitu kan. Sementara ini UTBK gitu ya, nggak selesai dong dia gara-gara, padahal dia tahu sih cari A inverse ini tahu, cuman kan panjang caranya gitu ya. Nah kan repot, padahal cukup cari determinannya aja balik deh gitu kan. Nah di situ masalahnya, kalau nggak tahu sifat ini jadi bahaya. Tapi kalau yang udah tahu sifat ini ya jadi gampang, kayak gitulah kira-kira. Oke, sekarang sifat yang ketiga, sifat determinan yang ketiga ya, F3. Kalau determinan dari dua buah matriks yang dikalikan itu determinan masing-masing. Determinan A kali B itu berarti determinan A dikali determinan B gitu ya. Ya bahkan 3 juga begitu. Jadi kalau ada 3 matriks A kali B kali C gitu ya, maka determinannya masing-masing boleh. Determinan B dikali determinan C gitu. Kecuali penjumlahan itu nggak bisa, ya nggak bisa. Determinan A tambah B nggak sama gitu ya, nggak sama dengan determinan A tambah determinan B, tidak sama, hati-hati. Ini tidak berlaku ya. Yang berlaku hanya untuk perkalian. Untuk pembagian berlaku nggak? Lah orang pembagian matriks nggak ada kan, jadi nggak ada dong. Kalau pengurangan kan pengurangan sama dengan penjumlahan, ya kan? Pengurangan dan penjumlahan itu sama aja ya sebenarnya. Cuman kalau pengurangan itu ya menjumlahkan dengan sesuatu yang negatif gitu kan sebenarnya. Jadi kalau A dikurang B itu sebenarnya penjumlahan ya ini. A ditambah cuman tambahnya itu min B gitu kan. Jadi penjumlahan dan pengurangan sebenarnya sama gitu. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, ini juga nih. Kalau matriks ordonya n kali n, terus matriks itu dikali suatu konstanta, dikali suatu skalar k gitu ya, ini nih. Determinan dari k dikali a gitu ya, ini k dikali a, maka itu hasilnya adalah k pangkat n dikali determinan a. Nah ini lagi nih, ini juga penting nih. Misalkan di sini matriks M nih, kita udah tahu determinannya 10.
Terus matriks M ini dikali 3 gitu. 3M gitu kan. Di sini kan bisa aja toh. 3M berarti 9, 6, 3, 12 gitu. Nah, determinan dari 3M ini berapa? Determinan dari 9, 6, 3, 12 ini berapa gitu kan. Nah, dengan menggunakan sifat determinan ini kita bisa tahu tuh. Oh, ordonya kan 2 kali 2, berarti dia tinggal 3 pangkat 2 dikali determinan M gitu kan. 9 kali 10 berarti 90 nih gitu. Ya kalau dihitung juga boleh, 9 kali 12 dikurang 3 kali 16 gitu. Ya. Nah, tapi kan ini sama juga kasusnya ini. Yang kayak gini-ginian. Ada matriks ordo 3 kali 3 gitu. Di soal kadang dia menjebak gitu loh. Determinannya dikasih tahu malah sama dia. Diketahui suatu matriks ordo 3 kali 3 determinan sekian. Berapakah determinan dari matriks 3M gitu. Nah, itu kalau orangnya nggak ngerti sifat ini, dia nggak bisa jawab gitu ya. Jadi tolong dipahami sifat ini. Jadi untuk matriks A berordo n kali n, determinan dari K dikali matriks A itu adalah K pangkat n dikali determinan A. Kemudian yang kelima, di sini ada istilah matriks singular itu tadi. Kalau determinannya 0 disebut matriks singular. Oke, ada bagian G di sini. Pada bagian G disebut sifat inverse matriks. Nah, ini nih. Kalau matriks A dikali matriks A inverse sama dengan matriks A inverse dikali matriks A menghasilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, kalau matriks A sama dengan B inverse berarti A inverse sama dengan B. Ya, itu didapatkan sebenarnya dari sifat 3 ini. Bahwa kalau matriks A inverse diinverskan lagi, dia kembali jadi matriks awalnya gitu. Jadi A gitu ya. Sama seperti min kali min gitu ini. Min kali min kan jadi positif juga gitu ya. Nah, kemudian di sini yang keempat, matriks A kali B inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Nah, itu mirip dengan itu tadi. Transpose. A kali B transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Inverse juga begitu. A kali B inverse sama B inverse kali A inverse. Dibalik ya. Ini dibalik. Kalau dibikin A inverse kali B inverse boleh nggak? Nggak boleh. Salah. Ya. Oke. Nah, kemudian rumus yang kelima dan keenam ini adalah persamaan matriks. Rumus, kalau kakak sebutkan ini rumus persamaan matriks ya. Kalau kakak sebut begitu istilahnya. Jadi dia kalau A kali B sama dengan C, kita butuh matriks A, maka matriks A itu sama dengan C dikali B inverse. Lihat di sini, matriks B di sebelah kanan matriks A ya. Maka ketika dia pindah ke ruas kanan, dia tetap di sebelah kanan matriks C. Tolong dipahami itu. Jadi dia nggak boleh matriks A-nya itu B inverse kali C, salah. Ya. Terus A kali B sama dengan C, kita butuh matriks B. Lihat matriks A, dia di sebelah kiri B. Maka ketika pindah dia di sebelah kiri C juga. Jadi A inverse dikali C. Nah, ini rumus persamaan matriks ini sangat penting ya, metode ini. Nah, metode ini bisa dikembangkan juga maksudnya untuk yang perkaranya banyak ya, misalkan A kali B kali C sama dengan D misalnya. Nah, terus matriks B-nya jadi apa? Gitu kan? Jadi apa matriks B-nya? Ya, matriks A dan C-nya kita pindahin ke kanan berarti. Berarti matriks B-nya kita tulis warna hitam di sini, matriks B sama dengan si A-nya pindah ke kanan berarti di sebelah kiri, dia kan paling kiri tuh, maka dia di sebelah kiri D juga dia, A inverse, terus si D-nya tetap di situ gitu, terus dikali si C itu kan di sebelah kanan dari B, maka dia pindah ke sini sebelah kanan juga dia, gitu. Jadi B sama dengan A inverse dikali D dikali C inverse, kayak gitu ya. Oke, teorinya secara ringkas semuanya sudah kakak review habis itu. Sampai di situ ya, udah banyak banget tuh teori. Mudah-mudahan kalian bisa ingat kembali ini teori ini. Dan kalian ulang-ulang terus ya. Jadi kalau kita membaca buku, itu kan halaman per halaman gitu ya.
Mungkin untuk matriks misalkan teorinya itu halaman per halaman, di buku itu bisa 10 halaman begitu kan. Kalau kayak gitu kan kita mereviewnya lama gitu ya. Nah, jadi ringkasan-ringkasan teori seperti ini sangat membantu bagi kakak sendiri ya, sangat membantu ya. Dulu waktu sekolah seperti kalian. Jadi saya membaca summary kayak gini, ringkasan rumus kayak begini itu sangat membantu gitu. Ya, teori-teori lengkap diringkas begini. Karena kalau kita membaca buku itu lama. Kita ngebaca buku 10 halaman, baru halaman kedua ketiduran gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai itu ke review semua. Tapi kalau kayak gini, 1 halaman, 2 halaman kan langsung ke review kan. Yang penting kan sebenarnya kita kan udah belajar detailnya satu persatu waktu kita sekolah kelas 11 kan. Nah, sekarang kan tinggal mengingatkan aja sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalau orang yang belum pernah belajar sama sekali, dikasih ringkasan begini ya henghong lah, pusing sendiri ya, nggak ngerti pasti. Nah, kalau kita kan udah pernah, cukup dikasih ringkasan begini, itu akan merefresh kembali ingatan kita tentang rumus-rumus matriks itu kembali, kayak gitu. Oke, sampai di situ kita latihan soal ya. Kita bahas dulu soal pertama, kita bahas dulu soal yang udah kalian kerjakan tadi. Kalau misalnya kurang, nah kita kerjakan soal di bawah sini gitu. Di bawah sini juga banyak soal ya di buku ini. Nanti kita pilih aja soal yang menantang dan menarik ya. Nanti kakak pilihin. Oke. Sekarang kita ke soal yang udah kalian kerjakan tadi. Kalau ini sudah di screenshot ya, jadi dicoret-coret ya, screenshot aja nggak apa-apa lah sama coret-coretannya ya. Oke, kita hapus ya, 1, 2, 3. Nanti soalnya di bawah sini ada banyak. Mana itu? Nah, ini dia. Hup. Nah, soal nomor 1. Diketahui matriks A min 4, min 2, 4P. Kemudian matriks B min 1, 8, 3, min 4, dan matriks C seperti ini. Jika A kali B sama dengan C, maka berapakah nilai dari P? Ini saya bisa kita jawab dengan determinan, bisa juga dijawab dengan perkalian matriks ya, bebas ya. Kita jawab dengan perkalian matriks aja ya. Kita butuh nilai P. Jadi kalau perkalian matriks sebetulnya kita fokus aja sih. Kita fokus ke yang ada P-nya gitu ya. Coba diperhatikan. Jadi min 4, min 2, 4P. Kemudian kita kalikan dengan min 1, 8, 3, min 4. Nah, di sini kan hasilnya matriks C ya, minus 2, minus 24, 14, dan 8. Gitu. Nah, tapi di sini yang ada P-nya itu di sini. Nah, kita cukup merujuk ke dia aja langsung. Ini nih, baris kedua gitu. Udah, baris kedua kita kalikan kolom ke-1 gitu. Hasilnya mana? Ini. Kayak gitu aja. Jadi baris kedua dikali kolom 1 menghasilkan elemen 21 gitu ya. Baris kedua kolom ke-1 begini, 14 ini. Udah, yang lainnya nggak usah dipikirin kan, kita butuh P doang. Jadi tinggal kita kalikan deh. 4 kali min 1 tambah P kali 3 sama dengan 14. Jadi 3P ya 18 gitu kan. Jadi P-nya adalah 6. Nah, seperti itu aja untuk nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. Ini kita hapus nih ya. Nomor 2. Nah, ini dia nih. Diketahui matriks S ada, matriks M juga ada. Jika fungsi Fs, M artinya adalah S kuadrat dikurang M kuadrat,
maka matriks S tambah M, S dikurang M itu jadi apa hasilnya? Nah, di situ hati-hati ya. Kita nggak boleh main misalkan ini difaktorkan gitu ya, S min M dikali S tambah M, waduh itu nggak boleh begitu ya, itu adalah repot nanti. Nah, hasilnya belum tentu sama gitu kan. Jadi fungsi F S tambah M, S dikurang M gitu ya, maka kan sesuai sifat ini berarti hasilnya adalah S tambah M, mana lagi tambahnya hilang, S tambah M berarti dia kuadrat gitu, dikurang S dikurang M kuadrat gitu ya. Nah ini nggak boleh ya secara aljabar ini di kuadrat-kuadrati terus dikurang-kurangkan, waduh itu nanti hasilnya bisa beda tuh, nggak bisa seperti itu ya. Jadi misalkan ini S kuadrat tambah 2SN tambah M kuadrat, terus di sini ada S kuadrat bla 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 gitu, terus main dikurang-kurangkan gitu. Nah, itu bahaya ya. Bahaya, lebih bagus kita hitung S tambah M aja langsung, matriks itu harus begitu. Kita hitung S tambah M kan mudah ya. S tambah M ini tinggal tambahkan aja. 2 tambah 1 3. 0 tambah 2 2. Min 1 tambah 0 min 1. 3 tambah minus 3 0. Nah ini udah dapat S tambah M nya. Terus S dikurang M gimana? Tinggal dikurangkan. 2 kurang 1 1. 0 kurang 2 minus 2. Min 1 kurang 0 min 1. 3 kurang minus 3 6. Nah udah. Terus kalau S tambah M dan S dikurang M nya sudah ada, langkah selanjutnya tinggal taruh sini. Berarti dia 3 2 min 1 0 kuadrat kurang 1 minus 2 minus 1 6 kuadrat juga gitu. Nah ini dikuadratkan matriks artinya adalah dikalikan lagi dengan dirinya sendiri, bukan elemennya dikuadratin ya, bukan ya, misalnya 9 4 1 0, enggak seperti itu ya, tapi dia dikalikan dengan dirinya sendiri. Jadi kita kalikan lagi dengan 32 min 1 0 gitu. Terus yang ini juga gitu, 1 min 2 min 1 6, kita kalikan dengan 1 min 2 min 1 6 gitu ya. Nah dalam mengalikan matriks apakah wajib ditulis jalannya 3 kali 3 tambah 2 kali min 1? Ya enggak juga ya, jalannya tidak wajib ya, jadi langsung juga boleh. 9 kurang 2 7, 6 dikurang 0 6, min 3 tambah 0 min 3, kemudian minus 2, udah kan, nggak harus ditulis jalannya ya. Kemudian ini 1 tambah 2 3, minus 2 minus 12 min 14, min 1 min 6 min 7, 2 12, wow 14 dong. Oh 12, 2 3 6 38, jadi kurang ya, kita kurangkan berarti 7 kurang 3 4, 6 dikurang min berarti jadi tambah tuh 20, min dikurang min lagi jadi tambah, min 3 tambah 7 4 juga, terus ini min 40 ya. Oke, ini dia jawabannya A ya. Ada pertanyaan sejauh ini adik-adik? Ada? Jangan malu-malu ya. Tidak ada, kalau tidak ada nggak apa-apa, kita teruskan ya. Sebenarnya sih pertanyaan dari kalian juga boleh sih sebenarnya. Ada soal bingung itu boleh sih. Cuman ya
rada ribet sih online ya. Dulu pernah begitu, ada nanya murid, di share sama dia, saya coret-coret, aduh delay, kadang gambarnya muter-muter sendiri, kadang kayak dia di handphone kan kadang vertikal, horizontal, akhirnya saya yang nulisnya itu kayak main silat gitu, kejar sini, lari lagi dia. Oke, sekarang kita nomor 3. Hapus. Nomor 3. Mana tuh? Ininya. Nomor 3. Matriks X berordo 2x2 yang memenuhi persamaan ini. Jadi ini tinggal kita cari matriks X ya. Dengan persamaan matriks ya. Jadi kita lihat di sini. 1 2 3 4 dikali matriks X, 1 2 3 4 dikali dengan matriks X menghasilkan sebuah matriks 4 3 2 1. Mirip nih matriksnya nih. Oke, jadi matriks X ini apa? Kayak gitu kan. 1 2 3 4 di sebelah kirinya matriks X, berarti dia pindah ke kanan juga di sebelah kiri juga. Jadi di sini dia 1 2 3 4 itu. Cuman dia inverse kan gitu ya. Terus dikali dengan 4 3 2 1. Nah, maka di sini untuk determinannya 1 per 1 kali 4 gitu kan. 4 dong. Kurang 3 kali 2 6 gitu. Terus dikali adjoin, berarti 4 dengan 1 ditukar, di sini 4, sini 1. Terus ini berubah tanda ya, minus 3, terus ini minus 2 gitu. Nah, udah tuh. Terus yang ini 4 3 2 1. Nah, 1 per 4 dikurang 2 itu adalah minus 2 ya, oke. Nah, sekarang ini kita kalikan ya. 4 kali 4 16 ditambah minus 4 berarti 12 dong. 12. Kemudian 4 kali 3 12 tambah minus 2 berarti 10. Selanjutnya minus 12 tambah 2 min 10. Kemudian min 9 ditambah 1 ya, minus 8. Nah, kemudian ini dikali dengan skalar min setengah, berarti semuanya dikali min setengah. Berarti minus 6, minus 5, 5 dan 4 ya. Jawabannya C ya. 1 2 3 4 4 3 2 1 dikalikan jadi begitu. Minus 6 minus 5 5 4. Oke. Kak, kalau yang dikerjain 4 kurang 6 kan min 2, terus dikaliin sama yang 4 min 2 min 3 1 duluan, hasilnya sama atau enggak? Sama. Hasilnya sama ya, oke. Boleh kita, tapi itu agak-agak mempersulit ya, tapi boleh sih. Ya kayak gitu, ada kalanya kayak gitu lebih cepat, tergantung situasi sih. Oke, boleh ini ada jalan merah ke sini ya. Ini kita kalikan. Saya langsung di sini tapi ya, saya potong jalannya dari sini. Ini kan minus 2 ya nggak sih? Apa minus setengah? Berarti kan ini jadi min 2 loh. Min 2, iya nggak sih? Terus ini 1 ya kan? Terus ini ya pecahan dong, 3/2 gitu ya. Ini min 1/2. Kayak gitu kan? Terus kita kali dengan 4 3 2 1 gitu ya. Ini 4 3 nih. Alah, angka 3 ya kayak ajaib gitu ya. Oke. Ini min 2 kali 4 minus 8. Minus 8 tambah 2, 6. Minus 6. Nah, gitu kan? Kemudian minus 2 kali 3, minus 6. Minus 6 tambah 1, minus 5. Ini nih, 3/2 tuh. 3/2 kali 4, berarti 6 dong. Terus, min setengah kali 2, min 1 dong. Nah, 6 dikurang 1, 5. Kemudian min 3/2 dikali 9 berarti 9/2.
9 per 2 dikurang 1 per 2, 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. Oke? Jalur merah dengan jalur biru sama aja hasilnya ya. Jelas? Oke, Kak. Jadi ini tergantung situasi aja. Kadang-kadang kita kalikan dulu lebih cepat, tapi sebaiknya sih nggak belakangan aja. Kenapa? Karena kalau dikalikan kan makin aneh tuh angkanya. Yang bulat-bulat aja dulu. Nah, belakangan dia dikalikan, walaupun nanti hasil pecahan ya nggak ada masalah gitu kan. Perhitungan akhir gitu kan. Tapi kalau di awal-awal pecahan, aduh, yang pala ya nggak sih? Walaupun sebenarnya pecahan juga nggak bikin pusing juga sih, nyantai aja lah ya. Cuma ada beberapa murid saya itu di sekolah itu yang alergi dengan pecahan, saya bingung tuh. Begitu dia ngelihat pecahan 7 per 3 tambah 3 per 4, udah bingung dia tuh. Dia apain nih Kak? Dia apain nih? Ya samakan aja penyebutnya. Oke. Udah kita hapus ya. 1, 2, 3. Karena kalian udah ngerjain tadi kan. Ini tinggal caranya aja ini. Gimana sih caranya gitu kan bagi yang nggak dapat tadi kan. Terus nomor 4. Jika M adalah matriks sehingga matriks M dikali dengan matriks A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, menghasilkan matriks A tambah C, kemudian di sini B tambah D, kemudian di sini min C, di sini min D ya gitu ya. Nah, berapakah determinan matriks M kan gitu ya? Nih, determinan matriks M. Nah, ini kan perkalian dua matriks menghasilkan sebuah matriks ya. Sesuai sifat determinan matriks tadi, berarti di sini berlaku bahwa determinan matriks M dikali determinan matriks A, B, C, D sama dengan determinan matriks A tambah C, B tambah D, min C, dan min D ini kan gitu ya. Nah itu. Maka determinannya kita cari tuh. Determinan matriks A, B, C, D jelas. A dikali D dikurang B kali C. Kemudian ini determinannya ini kalikan nih. Min AD. Terus min CD kurang, nih ya, diagonal samping, min BC, ini sengaja saya bikin alfabetikal ya, yang kecil duluan, B duluan baru C gitu ya, A duluan baru D gitu kan. Kemudian di sini min CD, kenapa begitu? Ya supaya kita langsung bisa melihat, misalkan ini CD kan sama nih, min CD dikurang min CD, habis dong dia, kan gitu kan. Nah habis nih, nggak ada lagi. Maka sebelah kanan yang tersisa min AD tambah BC, kan gitu kan. Jadi determinan M dikali A kali D dikurang BC sama dengan di sini min AD ditambah BC kan gitu. Nah ini kan sama aja bentuknya kan. Jadi determinan M sama dengan min AD ini kan sebenarnya bisa kita keluarkan minnya jadi begini kan. AD min BC juga kan. Terus dibagi AD min BC gitu. Nah, ini kan sama. Dicoret aja, seret. Hasilnya adalah min 1 ya. Nah, jadi kita dapatkan jawabannya min 1. Oke, cukup mudah ya, tapi tadi banyak nggak sih yang salah di situ? Adik-adik, untuk nomor 4 lumayan banyak yang salah ya, lebih ya 50-50 lah. 50-50 ya, banyakan yang salah sih, banyakan yang salah ya. Jadi sekitar 10 orang lebih yang salah ya. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini paling susah malah. Yang benar cuma 3 orang, 20 orang salah, kok bisa? Yang terakhir. Oke.
Supaya cepat ini kita bantai lagi dia ya, nomor 5 itu. Kita bantai supaya selesai dia. Oke. Kita hapus ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nomor 5. Nah, jika matriks P 1, 2, 1, 3 dan ini ada matriks XY min Z dan Z sama dengan 2 kali P inverse. Ya. Di sini dikasih penjelas lagi bahwa P pangkat min 1 artinya P inverse gitu ya. Biasa di matematika kayak gitu ya. Dijelasin ulang gitu kan. Ya takutnya orang salah kaprah gitu. P pangkat min 1 maknanya apa sih gitu kan. Walaupun sebenarnya udah umum bahwa P pangkat min 1 itu adalah inverse gitu. Tapi siapa tahu yang dimaksud 1 per P kan jadi ngaco juga gitu kan. Oke, nah pertanyaannya berapakah X tambah Y? Nah, ini sebenarnya sangat mudah banget ya. Cukup dicari P inverse aja sebenarnya. Jadi, P inverse gitu ya. Kita cari P inverse sama dengan 1 per determinan matriks P dikali adjoin, saya singkat ADJ ya. Adjoin dari matriks P. Nah, gitu. Determinan matriks P jelas 1 per 3 dikurang 2 ya. 1 kali 3 dikurang 1 kali 2 gitu ya. 3 kurang 2. Dikali adjoinnya. Adjoinnya tukar tempat, 3 di sini, 1 di sini. Ini berubah tanda, min 1, min 2. Nah, karena ini 1 per 1 ya, 1 nggak ngefek ya. Jadi nggak ada efeknya, ya udah tinggal 3 minus 2, minus 1, 1 gitu. Nah, inilah P inverse gitu. Terus ini kan kesamaan dua matriks kan. Matriks kiri dan matriks kanan sama gitu. Jadi XY min Z dan Z itu sama dengan 2 kali P inverse ini. 3 minus 2 minus 1, 1 gitu kan. Nah, berarti XY min Z dan matriks Z ini sama dengan 6 minus 4 minus 2 dan 2 gitu ya. Kesamaan matriks deh. Kesamaan matriks ya udah X sama dengan 6. Ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Jadi X tambah Y berarti 6 tambah minus 4 gitu ya. Jadi jawabannya 2. Hah? Oh, waduh. Pantasan pada salah rupanya kuncinya salah. Kita perbaiki aja itu kunci ya. Saya bilang dulu. Rupanya kuncinya salah. Pantasan lah yang salah, soal mudah kok salah pikirku. Ternyata kuncinya aduh. Nah, itu kayak mah. Oh. B8342. B8342 nomor 5 kuncinya C. Oke, adik-adik semuanya sudah kita bahas ini pretestnya, pengantar soal pengantarnya ya. Mudah-mudahan adik-adik semua pemahaman tentang matriksnya semakin baik ya. Matriks itu setiap tahun selalu ada di UTBK. Ya, dan soalnya nggak begitu rumit ya. Oh iya, di kelas lain saya kasih tuh, di kelas kalian juga lah ya. Jadi itu aja soalnya. Saya buka dulu ya.
Oke. UTBK. Iya, saya hampir lupa itu. Di kelas lain dikasih itu. Waduh. Wow, folder banyak banget. Kemana ini folder, ya Allah. Sampai backup segala di sini banyak. Oke. Klik kanan. Open with. Aduh, salah open, berat dia programnya. Iki wis nomor piro iki? The Matrix Revolution. Where are you, The Matrix Revolution? Nah, ini dia. Jadi, ya, oke. Udah cukup gede lah ini ya. Gede lagi deh. Aduh, lewat malah. Oke. Ini soalnya ya. Oke, buat adik-adik, share ulang. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Belum juga di-share, udah ke-share duluan. Apa coba maksudnya? Nah, ini adik-adik udah bisa lihat soalnya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi ini soal UTBK 2019 ya. 2019. Ya, yang dipoto, entah siapa yang moto saya nggak tahu. Tiba-tiba aja udah beredar di dunia persilatan ya. Tahun 2020 kemarin yang nggak ada matematika ya, hanya TPS doang. Jadi ini yang 2019. Ketika ujian ada yang moto nomor 12, dia waktunya masih udah jalan 16 menit nih orangnya. Ya, begitulah. Ini soal nomor berapa gitu, nomor 12. Matriks seperti inilah dia. Bisa kalian bayangkan tuh gambaran soal matriks ya. Coba kalian kerjakan. Itu original asli soal UTBK begitu. Ayo, siapa yang udah dapat? Waktunya 90 detik ya. Waktu UTBK itu 90 detik. Iyalah, 90 detik lah. Nggak nyampe 2 menit loh ya. Pak. Ya? Kurang jelas. Apa jawabannya saya? Saya dapatnya kayaknya D. Oke, D, mantap. Ya oke, yang lain? Waktunya 90 detik ya. Kak, saya juga D dapatnya. Oke, min 2. Oke. Lumayan banyak yang udah dapat min 2. Teman-teman yang lain punya pendapat? Ada pendapat yang lain lagi? Sepakat jawabannya D semuanya? Oh my god, D. Oke, baiklah. Kita lihat ya, Dek. Matriks B 0121 dan matriks A berukuran 2 kali 2. Sehingga B kali A ditambah 2B sama dengan ini, matriks min 1, 3, 3, 1.
Maka berapakah determinan matriks ini? Kan gitu ya. Langkah pertamanya memang harus kita kerjakan dulu ini B kali A gitu ya. 2 kali matriks B yaitu 0, 1, 2, 1 gitu ya. Sama dengan min 1, 3, 3, 1. Nah, kemudian B kali A tambah, ini kalau dikalikan berarti 0, 2, 4, 2 gitu ya. Terus min 1, 3, 3, 1. Nah, terus ini matriks yang ini kita pindahkan ke kiri, ke kanan, berarti ini dikurang kan. Jadi B kali A sama dengan min 1, 3, 3, 1 dikurang 0, 2, 4, 2. Hasilnya ya min 1, kemudian 1 ya, kemudian min 1 lagi ini, kemudian ini min 1 juga ya, min 1 begini ya kan. Jadi B kali A sama dengan ini gitu. Jadi determinan B dikali determinan A sama dengan determinan matriks ini, min 1, min 1, min 1 ini gitu. Determinan B dengan mudah kita hitung ini ya. Determinan B itu adalah sama dengan 0 dikurang 2, min 2 dong. Determinan B berarti min 2 dikali determinan A sama dengan ini 1 tambah 1, 2 ya. Jadi determinan matriks A-nya min 1. Oke. Kita dapat determinan matriks A. Di sini yang ditanya adalah determinan dari matriks minus 2 ini ya. Oke. Minus 2 dikali A inverse ya. Jadi minus 2 dikali A inverse. Dengan ordonya 2 kali 2 ya kan. Berarti determinannya ini adalah minus 2. Pangkat N dong ordonya. Pangkat 2. Dikali dengan determinan A inverse. Nah, berarti ini 4 dikali determinan A inverse berapa? 1 per determinan A. Berarti 4 dikali min 1 ya. Berarti min 4. Jawabannya Eko ya. Bagaimana adik-adik itu? Kok kurang pas jawabannya? Di mana tadi kurang tepatnya? Coba di itu. Dipikirin kurang pasnya tadi di mana? Ada yang keliru negatifnya. Oh, oke. Baiklah. Tapi intinya begini ya, adik-adik semua. Ini kan soal UTBK begini ya. Ini selesai dalam 90 detik kalau dikerjakan sendiri ini. Dengan cara begini, selesai. Tektuk jawab dapat kok itu. Cuman kalau kalian kerjakan dengan cara berpikir biasa saja, itu kayaknya nggak cukup waktunya. Kalau dikerjakan dengan cara biasa saja tanpa sifat determinan. Jadi yang biru ini sifat determinan, yang merah ini juga sifat determinan ya, yang ini juga. Kalau kalian nggak menggunakan sifat-sifat determinan, kita berpikir lurus-lurus aja gitu ya. Berarti saya cari matriks A-nya dulu deh. Wah, itu alamat bakalan lama. Dapat gak si matriks A-nya? Dapat dong. Setelah ini kan dapat tuh matriks A tuh. Tinggal B inverse pindah ke samping sini. Dapat matriks A kan ya. Terus di inverse kan tuh matriks A-nya. Cari matriks A inverse, dapat juga. Setelah dapat matriks A inverse, kali min 2 ya kan, dapat dong matriksnya. Setelah itu cari determinannya. Itu betul, tapi itu makan waktu yang panjang sekali gitu. Jadi mencari A inverse-nya udah, mencari matriks A-nya gitu udah lama. Kenapa? Nyari B inverse dulu. Ayo loh, nyari B inverse dulu. Baru kali di sini. Kali di sini perkalian matriks lagi nalo. Silap-silap bahaya perkalian matriksnya. Tentong-tentong salah tanda udah deh. Error. Setelah itu belum selesai urusan, baru dapat matriks A gitu kan. Habis itu kali min 2 kan gitu ya. Belum, inverse kan dulu. Wow, bolak-balik dong.
inverse sana, inverse sini, B inverse, A inverse, ya kan. Setelah itu baru kali min 2 gitu. Habis itu cara determinan. Wow, itulah cara yang benar tapi kurang efektif gitu ya. Jadi kalian harus berusaha mencari cara yang efektif gitu ya. Jadi gunakanlah sifat-sifat determinan matriks. Maka kakak bilang tadi, sifat determinan matriks yang tadi tuh, yang saya sebutkan tuh, yang banyak itu ya, itu harus diingat. Walaupun nggak hafal, setidaknya tahu cara ngegunainnya gitu. Ya, gitu. Oke, semuanya. Saya kira kita coba sampai di sini ya untuk matriks-matriksnya. Contoh soal real UTBK, kalian udah melihat kayak gini modelnya, nggak susah-susah amat. Ini adalah matematika saintek ya. Ini ada judulnya nih, mat saintek, walaupun nggak kebaca ya. Ya seperti itu. Jadi matriks itu bukanlah soal yang sulit ya, dia soal yang sangat mudah sekali, asalkan kalian tahu sifat-sifat matriksnya ya. Mengerjakan soal matriks kalau tidak tahu sifat-sifat matriks sangat sulit sekali. Tapi kalau tahu sifat-sifat matriks enak mengerjakannya. Nah, yang jadi masalah terkadang di sekolah itu sifat-sifat matriks kurang dijelaskan sama gurunya. Ya. Oke, demikian saja buat adik-adik semua. Jangan lupa selalu belajar, ulang terus pelajarannya. Waktu kita sudah semakin dekat ya. Ini sudah bulan Februari, udah mau berakhir juga ini, ya kan? Persiapkan terus diri kalian. Ya, jaga kesehatan dan selalu semangat ya, pantang menyerah. Oke? Pantang menyerah. Ketika kalian ada di titik terendah, ada rasa malas, ada rasa aduh, gue kayaknya nggak bisa nih, sampai di sini doang deh gitu ya. Nah, ingatlah tujuan kalian ya. Ingat tujuan kalian. Kalian ingin masuk ke perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Nah, ingatlah itu. Rasakan kalian masuk ke kampus itu. Rasakan kalian menjadi mahasiswa di situ. Ya, kemudian rasakan kebanggaan orang tua kalian kalau kalian bisa mendapatkan itu ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu semangat kalian bisa bangkit lagi. Oke, sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Kak. Makasih, Kak. Semuanya ya.